Garcu Plusers, Stay Filmi di sini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang peran dari Kobe di One Piece. Apakah dia akan menjadi angkatan laut terkuat? Nah, buat yang bahas-bahas lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sebelumnya, saya akan berkata, mungkin akan sangat sulit untuk memprediksikan keseluruhan cerita One Piece ke depannya. Jadi mungkin akan sangat sulit juga untuk mendeteksi peran Kobe yang sebenarnya di kemudian. Tapi kemungkinan hal yang paling logis yang Oda bikin atau mungkin Oda sudah mendoktrin kita adalah bahwa world government atau pemerintah ini kemungkinan akan dibubarkan. Dan saya pun yakin angkatan laut akan berubah dengan era barunya atau mungkin new era dari angkatan laut. Karena yang namanya bajak laut dan kriminal itu pasti akan selalu ada. Walaupun nanti jika Luffy menjadi raja bajak laut dan dunia semakin aman atau mungkin kita katakan lebih tentram karena lebih damai, tetapi yang namanya kriminal itu selalu ada kapanpun dan dimanapun. Jadi pasti angkatan laut harus selalu ada walaupun pemerintahan dibubarkan. Nah, kita akan coba bahas tentang karakter dari Kobe ini. Kita tahu karakter Kobe ini sudah ada dari waktu yang sangat lama. Bahkan ini karakter pertama yang diperkenalkan setelah Luffy berlayar. Jika di anime, Kobe ini sudah muncul dari episode 1 sekalipun. Walaupun kita tahu jika di manga, episode 1 itu adalah di Romance Dawn, yaitu tepatnya ketika Luffy masih kecil dan dia menerima topi jeraminya dari Shanks. Itu adalah episode 1 di manga. Namun untuk di anime, episode 1 adalah ketika Luffy sudah berlayar. Selama ini, Kobe dikatakan menjadi salah satu karakter yang kontroversial. Karena bagaimana Oda membuild up karakter Kobe ini yang akan terlihat perannya sangat penting di One Piece. Tapi selama ini penyampaian atau eksekusi dari Kobe ini selalu mengecewakan. Oleh karena itu, peran dari Kobe ini yang mungkin akan sedikit janggal dan menjadi tidak jelas apa yang akan dilakukan oleh Kobe untuk kedepannya. Untuk peran utamanya sejauh ini sudahlah sangat jelas, yaitu dia menjadi seseorang yang mendukung Luffy di pihak yang seharusnya mengejarnya, yaitu Angkatan Laut. Kadang, peran Kobe di series ini seperti peran Garp dan Goldie Roger di eranya. Mungkin dapat kita artikan jika Goldie Roger mewariskan sesuatu kepada Luffy, dan Garp dia mengajari Kobe dalam hal bertarungnya. Mungkin secara kasar terlihat seperti itu, tapi menurut saya, mana di antara keduanya seperti ada suatu persaingan rival di antara Kobe dan Luffy ini. Karena kita tahu antara Garp dan Roger terlihat seperti itu. Tapi menurut saya, Smoker lebih cocok untuk peran tersebut dibandingkan dengan Kobe. Kita pun melihat sendiri bagaimana Smoker mengincar Luffy, sama seperti ketika Garp ingin mengincar Goldie Roger. Salah satu alasan yang paling jelas adalah karena Kobe ini sangatlah lemah jika dibandingkan Garp pada eranya. Tidak ada sedikit pun menurut saya Kobe dapat bertarung seimbang dengan Luffy dari segi apapun. Berbeda dengan Garp dan juga Roger yang dikatakan mereka berdua ini setara dari waktu yang sudah lama sekali. Bahkan kita pun melihat tidak untuk beberapa detik saja dia bisa saja dikalahkan dengan mudah sebelum time skip. Bahkan setelah latihan 2 tahun pun kita tahu Luffy berlatih dengan Silver Rayleigh. Jadi menurut saya gap di antara mereka akan semakin jauh seharusnya. Walaupun kita tidak tahu, bisa saja Kobe ini berlatih gila-gilaan bersama Monkey D. Garp. Tapi tetap saja dia tidak akan bisa menyusul Luffy dalam waktu 2 tahun. Alasan lain, selain dia tidak bisa menjadi the next Garp adalah dia tidak berada dalam cerita untuk menghadang Luffy yang sebenarnya. Pertama, ketika dia muncul di Enies Lobby, itu pun dibawa oleh Monkey D. Garp, yaitu kakeknya Luffy hanya untuk mengecek kemampuan dari Kobe ini. Dan kita lihat dia dikalahkan dengan mudah oleh Luffy, sama seperti Helmeppo dengan Zoro. Dan kedua, ketika di Marineford, itu pun tugas sebagai marin untuk melawan bajak laut Whitebeard. Jadi Kobe tidak benar-benar datang hanya untuk menghajar Luffy seperti yang Garp lakukan kepada Goldie Roger. Walaupun kita tidak tahu untuk kedepannya seperti apa, tetapi ketika kita melihat di chapter 956, di situ Kobe bertanya kepada X-Drake sesama anggota dari SWORD bagaimana keadaan dari Luffy si topi jerami. Yang berarti dari sini saja kita sudah melihat bahwa Kobe dia sangat peduli terhadap keadaan dari Luffy ini. Jadi jika kita bandingkan antara rival Garp
dengan Roger, lalu Kobe dengan Luffy ini seperti sesuatu yang berbeda. Karena Kobe di sini dia mendukung Luffy dan Garp pada saat itu dia menghadang Roger. Jadi seharusnya peran Kobe ini tidaklah sama seperti Garp. Justru menurut saya peran ini akan sangat cocok jika diambil oleh Smoker. Karena kita pun melihat dari pertama kali mereka bertemu di Loju Town, lalu bermunculan di Alabasta, dan seterusnya mereka selalu bertemu. Mari kita bahas jadi apa sebenarnya peran Kobe ini ke depannya. Satu, yaitu dia menjadi admiral. Yang kita tahu, Kobe sendiri berkata bahwa tujuan utamanya atau mimpinya adalah untuk menjadi admiral angkatan laut. Walau bagaimanapun, saya cukup yakin Kobe akan menjadi admiral. Bahkan sekarang dia terlihat sudah menjabat sebagai rear admiral, yang merupakan power up dan kenaikan pangkat luar biasa hanya dalam 2 tahun. Inilah bagaimana Oda membuild up karakter Kobe ini. Bahkan di tahun yang sama, dia sudah menjadi sersan dari seorang office boy biasa. Lalu terlihat dia akhirnya menjadi kapten, dan sekarang dia adalah seorang rear admiral. Habis rear admiral ini, dia bisa menjadi vice admiral. Dan ketika dia vice admiral, baru dia akan sampai di mimpinya, yaitu untuk menjadi admiral. Tapi sebentar, Kobe tidak akan menjadi admiral dalam waktu dekat-dekat ini. Dimana kita tahu, melihat Luffy yang sudah akan menantang Yonkou, Kobe menurut saya dalam segi pertarungan dan yang lainnya, dia masih berada di bawah Smoker. Apalagi jika dibandingkan dengan admiral. Kita pun sudah melihat gap antara vice admiral dengan admiral lah sangat jauh. Mungkin seperti contoh kita ambil Momonga atau mungkin Smoker dengan admiral-admiral yang jumlahnya 3, yaitu mungkin pada saat itu Aokiji atau Kizaru, mereka ini sangat-sangat kuat jika dibandingkan dengan Vice Admiral biasa. Dan lalu di sini menurut saya Kobe masih sangat panjang untuk ingin menjadi Admiral ini. Walaupun saya sangat yakin dia pasti akan menjadi Admiral, tapi bukan dalam era Luffy sekarang. Karena gap di antara mereka berdua sangatlah jauh sekali. Lalu peran kedua yang cocok adalah menjadi Angkatan Laut yang sebenarnya. Nah, ini yang lebih cocok menurut saya. Dia akan menjadi angkatan laut yang sebenarnya, mungkin dalam artian membentuk ulang marin dan pemerintahan, dan pas pula dengan perannya sebagai sword di angkatan laut. Yang mungkin kegunaan dari sword ini adalah sebagai anti pemerintah. Saya pernah membahas untuk hal itu di satu video khusus tentang sword ini. Seperti yang kita tahu, bagaimana korupnya pemerintahan dunia di One Piece, terutama pemerintahannya yang dipimpin oleh Tenryubito ini. Yang mungkin kurang lebih seperti di dunia kita. Yang namanya pemerintahan dan korup itu pasti selalu bersambungan satu sama lain. Serta kita pun melihat sendiri para Tenryubito yang berbuat semena-mena seperti itu, dan dia pun merasa dirinya adalah seorang dewa hanya karena dia atau mereka ini turunan-turunan dari para pencipta world government ini. Hanya karena seperti itu aja mereka langsung merasa dirinya dewa, dan mereka menganggap orang lain ini sebagai makhluk-makhluk kotor biasa yang bisa mereka jadikan budak. Sejauh ini pun memang Oda sudah membuat kita dan sudah membuat kita merasa bahwa world government atau pemerintahan ini adalah sang pengontrol yang jahat sekali. Mungkin seperti diktator, tapi ini berbentuk suatu organisasi. Dan inilah yang sudah diforeshadowkan ke kita berkali-kali tentang perang besar yang akan merebutkan One Piece, atau mungkin dapat kita artikan sebagai perang tahta atau Throne Wars, yang kemungkinan akan menyampaikan sejarah besar tentang Void Century. Dan mungkin kita akan mengetahui pembuatan world government secara murni. Bagaimana mereka melakukannya hingga menjadi world government seperti sekarang. Apakah pada zaman dahulu mereka melakukan hal-hal licik hingga menghancurkan Ancient Kingdom dan yang lain-lainnya. Itu pasti akan terungkap ketika di perang besar terakhir itu. Yang pasti, dalam artian lain, itulah final arc dari One Piece ini. Atau mungkin arc terakhir dari serial One Piece. Dan di akhir perang, pemerintahan akan dikalahkan, dan saya pun yakin Tenryubito harus dimusnahkan sistemnya. Jika mereka tidak dibunuh, biarkanlah mereka hidup dalam kesengsaraan, itu pun sudah cukup. Mungkin biarkan mereka merasakan hidup menjadi manusia biasa yang susah seperti yang dilakukan oleh Don Quixote, yaitu bapaknya Doflamingo. Di sini, world government dan angkatan laut pasti akan dibentuk ulang. Mungkin peran angkatan laut yang murni, baik seperti Fujitora, Smoker dan Kobe, mereka akan muncul di sini sebagai angkatan laut era baru. Dan mungkin ketika sudah waktu yang cukup lama, akhirnya Kobe bisa menjadi sang admiral. Walaupun kita tahu Luffy mungkin sudah melewati dari Raja Bajak Laut. Yang menurut saya eranya tidak akan sama di antara Kobe dan Luffy ini. Nah, jadi mungkin segitu pendapat saya tentang peran Kobe ini di One Piece.
Walaupun Oda membuat karakter ini seakan-akan sangat penting, tapi kita masih belum melihat bagaimana peran Koby ini ke depannya. Mungkin inilah yang akan dilakukan, yaitu mengubah struktur dari organisasi Angkatan Laut dan World Government. Dan menurut saya itu pun adalah salah satu peran yang sangat penting. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang Koby ini? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Davina pamit, and I'll see you guys next time.